Selamat sore semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi akar-akar persamaan untuk mata kuliah analisis numerik. Untuk menyelesaikan masalah akar-akar persamaan, di sini kita dapat menggunakan dua metode, ada metode tertutup sama terbuka. Untuk yang tertutup ini ada metode grafik, metode bagi dua atau bisection, dan juga metode posisi salah. Kalau yang metode terbuka itu ada iterasi satu titik, ada Newton-Raphson, secant, sama akar ganda. Untuk di video ini yang akan dibahas yaitu mengenai metode bagi dua atau bisection. Metode bisection atau metode bagi dua membagi interval antara x1 dan x2, di mana diperkirakan terdapat sebuah akar menjadi dua subinterval yang sama besar. Akar tersebut dicari dalam salah satu subinterval dan interval tidak boleh terlalu lebar. Untuk algoritma metode bisection, yang pertama itu pilih taksiran nilai A sebagai batas bawah dan taksiran nilai B sebagai batas atas. Lalu di sini ada ketentuan, jika terpenuhi kondisi f A dikali f B kurang dari 0, maka ada akar dalam interval. Lalu lanjut ke langkah selanjutnya. Jika f A dikali f B lebih dari 0, maka tidak ada akar dalam interval. Lalu jika f A dikali f B sama dengan 0, maka salah satunya merupakan akar. Lalu langkah kedua yaitu taksiran akar yang pertama atau X, di mana rumusnya itu A ditambah B dibagi 2. Langkah ketiga, evaluasi keberadaan akar, apakah di dalam subinterval pertama antara A dan X atau di dalam subinterval kedua antara X dan B. Jika FA dikali Fx kurang dari 0, maka berada di dalam subinterval pertama, maka B sama dengan X. Jika FA dikali Fx sama dengan lebih dari 0, maka akar berada dalam subinterval kedua, maka A sama dengan X. Jika FA dikali Fx sama dengan 0, maka X adalah akar. Nah, selanjutnya, langkah keempat itu mengulang langkah kedua dan ketiga sampai proses iterasi selesai. Proses iterasi selesai itu jika galat yang kita dapatkan kurang dari galat toleransi yang sudah ditetapkan. Lalu di sini ada use case untuk metode bisection, bisa dipahami sendiri. Nah, di sini ada contoh soal. Fx sama dengan x pangkat 2 minus 3. Di sini galat toleransinya 0,01 dan intervalnya 1,2. Jadi satunya ini masuk ke A, 2-nya itu B. Lalu kita cari FA dengan memasukkan nilai A ke dalam fungsi. Jadi 1 pangkat 2 dikurang 3, hasilnya minus 2. Lalu yang FB, ini 2-nya dimasukin ke fungsi, 2 pangkat 2 dikurang 3, hasilnya 1. Lalu kita cari X-nya dengan rumus A ditambah B dibagi 2. Jadi 1 ditambah 2 dibagi 2, hasilnya itu 1,5. Lalu kita cari Fx, ini nilai X-nya dimasukin ke dalam fungsi, jadi 1,5 pangkat 2 dikurang 3, hasilnya itu minus 0,75. Dan galatnya nih kita dapat 0,5. 0,5-nya ini dari X dikurang A. Jadi 1,5 dikurang 1 hasilnya 0,5. Lalu selanjutnya, karena galatnya ini masih lebih dari galat toleransi yang sudah ditetapkan, maka kita masih lanjut ke iterasi selanjutnya agar galatnya ini semakin kecil. Karena semakin banyak iterasi, itu galatnya semakin kecil. Dan di sini sudah dihitung, kita berhenti di iterasi ke-7. Di sini iterasi ke-7 itu galatnya 0,0078. Ini galatnya sudah kurang dari galat toleransi yang sudah ditetapkan. Maka dengan iterasi ke-7 didapat bahwa interval akhir yaitu 1,7266, ini X-nya, 17344, nih B-nya, memiliki lebar kurang dari 0,01 dan F 1,7344
17344 kurang dari 0,01. Dan oleh karena itu kami memilih B yang 17344 ini sebagai perkiraan akar. Selanjutnya, ketentuan program komputasi. Kriteria terminasi dalam metode bisection menggunakan pendekatan kesalahan aproksimasi yang ditentukan dengan memakai penaksiran kesalahan, yaitu galat dengan rumus mutlak X dikurang A. Pada akhir komputasi, akar yang diperoleh sebaiknya dimasukkan kembali dalam fungsi untuk menghitung apakah hasilnya mendekati 0. Pengecekan ini penting untuk mengantisipasi kejadian konvergensi berosilasi atau kejadian yang menyebabkan harga kecil, padahal penyelesaian jauh dari akar. Program harus mempunyai input batasan jumlah iterasi, sehingga pada kejadian osilasi, konvergensi perlahan atau penyelesaian divergensi, program tetap dapat berhenti. Jadi untuk materi akar-akar persamaan, metode bisection atau bagi dua sampai di situ. Untuk implementasinya itu bisa pakai Python, bisa pakai MATLAB juga. Nah, ini untuk yang pakai MATLAB. Nah, yang pakai MATLAB di sini sama kayak yang di materi, ini diinisialisasiin dulu fungsinya fx sama dengan x pangkat 2 minus 3. Lalu di sini kita masukkan inputan batas atas, batas bawah, dan galat toleransi. Lalu di sini kita inisialisasi ini. Lalu di sini ada looping untuk melooping iterasi. Nah, ini kita coba untuk running. Nah, di sini kita disuruh masukin batas atas. Batas atasnya itu 1, batas bawahnya 2, galat toleransinya 0,01. Nah, di sini juga berhentinya di iterasi ke-7 dengan galat yang didapat yaitu 0,0078. Maka di sini ditetapin itu akarnya adalah yang 1,726 ini. Selain itu juga bisa pakai Excel. Ini sama kayak sebelumnya, tetap masukin A-nya, kita masukin yang B-nya juga. Di sini menghitung X, A tambah B bagi 2. Lalu di sini menghitung FA, yang A-nya yang ini dimasukin ke dalam fungsi. Terus ini juga FB, nilai B yang ini dimasukin ke fungsi. Lalu ini sini Fx, nilai X yang ini kita masukin ke fungsi. Lalu kita dapat galatnya segini. Ini kita lakukan berulang-ulang sampai ke iterasi ke-7. Di sini hasilnya didapat 0,0078125. Dan di sini X-nya itu 1,7265625. Maka yang 1,7265625 ini itu merupakan penyelesaian dari akar persamaan. Dan iterasinya ini berhenti jika galat yang kita dapat ini udah lebih kecil dari galat toleransi. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi akar-akar persamaan menggunakan metode bisection atau bagi dua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.